Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Megautami dari kelas 5E Metodologi Penelitian Prodi PGSD FK Pohamka. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Blended Learning terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Pada presentasi kali ini terdapat 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Pada bab pertama terdapat latar belakang penelitian, yaitu pandemi COVID-19 yang telah menyebar di segala belahan dunia di saat ini, termasuk di Indonesia, telah merubah tatanan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Semua pendidikan mendapatkan akibatnya di kala pandemi ini, mulai dari pembelajaran di taman kanak-kanak hingga pada sekolah tinggi maupun perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran yang umumnya proses pendidikan berjalan dengan tatap muka, hingga sekarang ini wajib merubah sistem pembelajarannya dengan sistem daring atau dalam jaringan. Tantangan pada masa pandemi ini bagi pendidik adalah pendidik yang masih kurang ataupun belum memahami teknologi secara merata dan mencari serta menyiapkan bermacam metode ataupun modul yang akan digunakan supaya tidak monoton namun dapat menciptakan pendidikan inovatif sehingga bisa dimengerti oleh murid. Sebaliknya, untuk anak murid, tantangan yang timbul adalah pada tiap anak merupakan masalah utama adalah kuota internet. Saat daring ini pasti menghabiskan banyak kuota, apalagi pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan yang dimana sulit bahkan tidak terdapat akses internet, sehingga para peserta didik masih harus berjalan kaki dengan jarak sampai berkilometer terlebih dulu agar mendapat sinyal dan dapat mengakses internet untuk daring. Selanjutnya, pembelajaran campuran atau blended learning. Dalam proses pembelajaran ini dapat menjadi solusi supaya hambatan dapat teratasi, sehingga blended learning butuh diterapkan dalam proses belajar pembelajaran supaya pendidikan daring menjadi lebih efisien. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perbedaan hasil belajar siswa sekolah dasar jika menggunakan blended learning dengan siswa yang diajarkan dengan konvensional. Yang kedua, apakah minat belajar siswa meningkat dengan menggunakan blended learning dibanding dengan siswa yang diajarkan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, apakah blended learning dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa? Dan yang keempat, apakah blended learning juga dapat diterapkan pada saat era normal? Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah pokok bahasan yang diteliti data pada peserta didik kelas 6 SD, model blended learning atau synchronous dan asynchronous, kemudian hasil belajar siswa selama 2 kali pertemuan. Dan rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah apakah model pembelajaran berbasis blended learning berpengaruh terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19 pada peserta didik kelas 6 di SDN Cilangkap 01 Pagi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pendidik diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran blended learning dalam proses pembelajaran selama era normal nanti agar dapat meningkatkan minat peserta didik. Yang kedua, ada manfaat bagi peserta didik. Dapat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan semangat dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah, manfaatnya diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik khususnya dalam proses pembelajaran. Dan ada manfaatnya bagi kampus, yaitu bisa sebagai salah satu referensi mahasiswa atau dari pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjut mengenai pembelajaran blended learning yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pada bab 2 terdapat kajian teoritis. Yang pertama ada deskripsi teoritis dari penelitian, yaitu minat belajar. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
Sementara menurut Slameto pada tahun 2010 mengatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa minat akan timbul apabila mendapatkan rangsangan dari luar. Selanjutnya ada deskripsi hasil belajar. Hasil belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu belajar dan hasil belajar. Belajar menampilkan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang disadari ataupun disengaja. Kegiatan ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melaksanakan aspek mental yang memungkinkan terbentuknya perubahan pada dirinya. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada deskripsi blended learning. Blended learning adalah kombinasi efektif dari berbagai model pengajaran dan gaya belajar yang dilakukan dalam lingkungan belajar yang bermakna interaktif. Blended learning menggabungkan kegiatan pembelajaran daring dan kelas serta menggunakan sumber daya teknologi secara optimal. Blended learning dapat didefinisikan sebagai integrasi organik dari pendekatan face-to-face dan online yang dipilih secara bijaksana dan komplementer melalui teknologi oleh Graham pada tahun 2006. Secara umum, blended learning menggabungkan penyampaian konten pendidikan secara online dengan fitur terbaik interaksi kelas dan instruksi langsung sedemikian rupa untuk mempersonalisasikan pembelajaran, memungkinkan refleksi yang bijaksana, dan membedakan instruksi dari siswa ke siswa di berbagai kelompok belajar. Biasanya dalam pembelajaran online, blended learning ini menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, Moodle, dan lainnya. Lalu yang B ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada penelitian hasil teliti kali ini adalah dari Syukur tahun 2013 dengan judul Penelitian Pengaruh Blended Learning Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Tingkat SMA. Subjek penelitian Syukur yaitu guru produktif TKJ di SMK Negeri 1 Satui. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian tersebut adalah variabel X pada penelitian ini, yaitu pengaruh blended learning. Dan aspek yang berbeda pada penelitian ini terletak pada variabel Y, yaitu minat belajar siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pembelajaran saat pandemi seperti ini juga banyak yang tidak efektif. Saat era normal pun nanti, pembelajaran harus dapat efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar peserta didik juga terasah dalam penggunaan teknologinya. Yang D ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini ada H0 dan H1. H0 jika tidak terdapat pengaruh pembelajaran berbasis blended learning terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19 peserta didik kelas 6 SDN Cilangkap 01 pagi. Dan H1 yaitu terdapat pengaruh pembelajaran berbasis blended learning terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19 peserta didik kelas 6 SDN Cilangkap 01 pagi. Selanjutnya di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuannya adalah mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh pemberian pembelajaran berbasis blended learning terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19 peserta didik kelas 6 SDN Cilangkap 01 pagi. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya yaitu di SDN Cilangkap 01 pagi yang beralamat di Jalan Mabes TNI RT 007 RW 01 Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Dan yang diteliti adalah kelas 61 sebagai kelas eksperimen, kelas 62 sebagai kelas kontrol pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021.
Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimental. Karena penelitian ini ada dua kelompok yang dibandingkan, diberikan perlakuan yang berbeda. Desain penelitian ini adalah post-test only control design yang menggunakan rumus R E per K. Jika diberikan pembelajaran X, maka menjadi Y1 per Y2. Keterangannya, R adalah kelas random, E adalah kelas eksperimen, K adalah kelas kontrol, X adalah perlakuan pada kelas eksperimen, Y1 adalah tes hasil belajar pada kelas eksperimen, dan Y2 adalah hasil belajar pada kelas kontrol. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 6 SD Cilangkap 01 pagi yang terdaftar sebagai peserta pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki, atau juga dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk yang lebih kecil. Sampel penelitian ini adalah kelas 61 dan 62 SD Cilangkap 01 pagi yang terdaftar sebagai peserta didik pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Teknik yang digunakan pada pengambilan sampel ini menggunakan cluster random sampling. Cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Dan ukuran sampel yang diambil berasal dari populasi sebanyak 4 kelas dan terpilih 2 kelas, yaitu kelas 61 sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan pembelajaran berbasis blended learning, dan kelas 62 sebagai kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan model pembelajaran berbasis blended learning. Nah, di sini terdapat tabel sebaran jumlah subjek penelitian. Pada kelas 61 terdapat jumlah sampel 30 sebagai kelas eksperimen, dan pada kelas 62 terdapat 30 jumlah sampel dan sebagai kelas kontrol. Selanjutnya ada rancangan perlakuan. Yang pertama ada materi pelajaran dan mengenal data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majmuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Ada 3 cara dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi atau pengamatan. Kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran blended learning, di mana model blended learning pada setiap pokok bahasan diharapkan mampu membantu peserta didik dalam memahami materi serta membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan minat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga ada pelaksanaan perlakuan atau prosedur pembelajaran. Pelaksanaan perlakuan dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk kelas eksperimen, yaitu kelas 61 yang diberikan model pembelajaran blended learning, sedangkan kelas kontrol yaitu kelas 62 diberikan perlakuan dengan model pembelajaran sesuai yang dilakukan oleh guru di kelas tersebut. Yang B yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, data hasil belajar dan minat siswa dengan definisi konseptual, yaitu hasil belajar dan minat siswa yang merupakan tolak ukur dalam keberhasilan penelitian ini. Dan kedua ada definisi operasional, yaitu penelitian ini difokuskan pada ranah kognitif. Di sini terdapat indikator hasil belajar pada ranah kognitif. Yang pertama ada pengetahuan, indikatornya kemampuan mengingat dan menghafal materi. Yang kedua pemahaman, indikatornya kemampuan memahami makna dan konsep. Yang ketiga penerapan, indikatornya kemampuan menerapkan konsep materi ke dalam masalah nyata.
Yang keempat, analisis dengan indikator kemampuan memisahkan dan membandingkan unsur-unsur penting dalam materi. Yang kelima, sintesis dengan indikator kemampuan mengkonstruksi berbagai informasi menjadi suatu pola baru. Dan yang keenam, ada evaluasi dengan indikator kemampuan memberikan pendapat dan menyimpulkan. Selanjutnya ada jenis instrumen penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan tes tertulis berbentuk pilihan ganda, dan kisi-kisi instrumen tes hasil belajarnya yaitu dengan menganalisis hubungan antara data dengan penyajiannya, yaitu dengan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kisi-kisi instrumennya juga dengan menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Selanjutnya ada pengujian validitas logis. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dan uji validitas oleh validator dilakukan selama kurang lebih 2 hari, dan validator langsung memberikan hasil yang valid. Validitas diberikan beberapa saran perbaikan oleh validator untuk memperbaiki instrumen yang dianggap kurang sesuai. Teknik pengumpulan data yang kedua ada mengenai pembelajaran blended learning dengan definisi konseptual menggabungkan kegiatan pembelajaran daring dan kelas. Dan definisi operasionalnya, blended learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, menggunakan WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah skor hasil belajar peserta didik pada pokok bahasan penyajian data. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sampel yang telah ditetapkan, yaitu kelas 6.1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 6.2 sebagai kelas kontrol. Yang kedua ada pengujian persyaratan analisis yang menggunakan uji normalitas. Dalam penelitian ini, pengujian uji normalitas menggunakan uji Lilliefors pada taraf signifikansi alfa sebesar 0,05 dengan hipotesis yang diajukan sebagai berikut. H0 jika data berdistribusi normal dan H1 jika data tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah perhitungan uji normalitas menurut buku Sujana pada tahun 2005 halaman 466. Yang pertama ada pengamatan Y1, Y2, dan seterusnya yang dijadikan bilangan baku menjadi Z1, Z2, dan seterusnya sampai Z yang ditentukan. Dengan rumus ZI sama dengan YI dikurang Y bar per S. Keterangannya, ZI merupakan bilangan baku, YI adalah nilai ke I, Y bar adalah rata-rata skor kemampuan penalaran matematik siswa, dan S merupakan simpangan baku. Langkah yang kedua, untuk tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku. Kemudian dihitung peluangnya dengan F dalam kurung ZI sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil atau sama dengan ZI. Yang ketiga, selanjutnya dihitung proporsi ZI, Z2, dan selanjutnya yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S dalam kurung ZI, maka rumusnya menjadi S dalam kurung ZI sama dengan FKI dibagi dengan N. Yang keempat, hitung selisih F dalam kurung ZI dikurang S dalam kurung ZI. Kemudian tentukan harga mutlaknya. Yang kelima, ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Harga mutlak inilah yang disebut L hitung, kemudian dibandingkan dengan L tabel pada tabel L. Yang keenam, ada kriteria pengujian uji Lilliefors adalah H0 diterima jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data berdistribusi normal. Dan H0 ditolak jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Yang B ada uji homogenitas. Langkah-langkahnya yang pertama ada perumusan hipotesis dengan H0 jika sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, kedua kelompok mempunyai varians yang sama.
Dan H1 jika sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, yang berarti kedua kelompok mempunyai varians yang tidak sama. Yang kedua ada cara menghitung nilai F dengan rumus Fisher, yaitu F sama dengan SB kuadrat dibagi SK kuadrat. Keterangannya F adalah uji Fisher, SB kuadrat adalah varians terbesar, dan SK kuadrat adalah varians terkecil. Dan menentukan taraf signifikan alfa sebesar 0,05. Yang keempat, menentukan F tabel pada derajat bebas atau dB1 sama dengan N1 dikurang 1 untuk pembanding, dan dB2 sama dengan N2 dikurang 1 untuk penyebut, di mana N adalah banyaknya anggota kelompok. Yang kelima ada kriteria pengujian. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data diterima. Dan jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka data ditolak. Kesimpulannya, menggunakan H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data homogen. Dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka data tidak homogen. Yang ketiga ada pengujian hipotesis. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua variabel, yaitu variabel kontrol dan eksperimen, pengujian dilakukan dengan uji pada taraf signifikansi alfa sebesar 0,05. Adapun rumus yang digunakan untuk kebenaran hipotesis dalam penelitian ini menurut Sujana dengan rumus yaitu T sama dengan Y bar 1 dikurang Y bar 2 dibagi dengan 1/N1 ditambah 1/N2 akar S. Dalam mencari S dengan rumus S kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 dikurang 1 tutup kurung S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Keterangannya Y bar 1 adalah rata-rata hasil kelas A, Y bar 2 adalah rata-rata hasil kelas B yaitu kelas kontrol, S1 kuadrat adalah varians kelas eksperimen, S2 kuadrat varians kelas kontrol, N1 banyaknya data kelas eksperimen, dan N2 banyaknya kelas kontrol. Yang keempat ada uji pengaruh. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji T dan menghasilkan ditolaknya H1, yang berarti terdapat pengaruh kemampuan penalaran siswa. Besar pengaruh dapat diuji dengan menggunakan rumus ES sama dengan Y bar E dikurang Y bar C dibagi SC dengan keterangan ES merupakan efek size, Y bar B adalah rata-rata skor kelompok eksperimen, Y bar C adalah rata-rata skor kelompok kontrol, SC adalah simpangan baku kelompok kontrol. Untuk mengetahui besar pengaruh model blended learning terhadap minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Kriteria efek size dalam tabel berikut. Jika efek size lebih besar atau sama dengan 0,2 dan lebih kecil dari 0,5, maka pengaruhnya rendah. Jika efek size lebih besar atau sama dengan 0,5 atau lebih kecil daripada 0,8, maka pengaruhnya sedang. Dan jika efek size lebih besar atau sama dengan 0,8, maka pengaruhnya tinggi. Yang D ada hipotesis statistika. Hipotesis yang diajukan dalam pengujian pada penelitian ini adalah H0 jika rata-rata kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan rata-rata kelas kontrol atau rata-rata 2, dan H1 jika rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada rata-rata kelas kontrol, dengan keterangan yaitu mu1 adalah rata-rata hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen dan mu2 adalah rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada kelas kontrol. H0 berarti tidak terdapat pengaruh pemberian pembelajaran berbasis blended learning terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Dan H1 jika terdapat pengaruh pemberian pembelajaran berbasis blended learning
terhadap minat belajar siswa sekolah dasar dan hasil belajar di masa pandemi COVID-19. Itulah tadi presentasi penelitian saya bab 1 sampai dengan bab 3. Dan ini adalah ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.